Yo guys, kembali lagi bersama saya Juan Antoni Sam di channel yang paling hits. Apa ya namanya? Mau tahu? Kalian buka nanti ya di YouTube kalian. Namanya Juan Antoni Sam. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, like, dan share. So, yang belum subscribe, like, dan share, sekarang juga yuk sekalian subscribe, like, dan share. Dengan kalian subscribe, like, dan share, saya akan semakin sering upload video. Wow. Oke guys, yuk trendingkan juga channel ini. Channel Juan Antoni Sam ini juga trendingkan. Yang banyak trendingkan. Oke guys, selamat menyaksikan video satu ini. And God bless you. Yo, what's up guys? Pertama kali nih guys saya bikin podcast. Semoga kalian suka ya guys. Tapi saya nggak sendirian dong, kan podcast WD. Ini guys, di sebelah saya ada siapa namanya? Halo, kenalin nama aku Vichan, temennya Ko Juan. Ya. Aku masih SMA dan Ko Juan udah. Umur berapa? Aku umurnya 18. Udah. Maret besok. 18. Oh, Maret besok. besok. Oh, makan nih. Waduh. Ya, Bahaya nih. mungkin ada Instagram? Ada, namanya Putu Vichan _ PUTUVICHAN _ tulis ya kok nanti ya. Pasti, Oke. pasti tulis. Ntar tulis dulu. Gimana kok? Oke. Kenalin dulu dong nama Ko Juan siapa? Ko Juan tapi Sudah, nggak tahu Juannya siapa nih. Nama saya Juan Antoni Sam, itu nama lengkap. Oke. Tapi nama YouTube saya juga sama, Juan Sam. Cuma nama Instagramnya aja yang beda. Nanti tulis juga. Tulis Kalian juga juga ya. harus follow guys, kita berdua. Ya kadang misalnya subscriber yang di YouTube belum tentu follow IG Follow kita Instagram. sih. Betul. Belum tentu. Iya. Gitu. Oke. Bahas apa dulu nih kita? Enggak. Sebenarnya Ko Juan ini lagi apa nih kesibukannya? Kalau aku boleh tahu sih. Kesibukannya ya, kesibukannya ini lagi istilahnya merintis sebuah studio. Lagi rame-ramenya guys Ya, videonya. ya kesibukannya lagi rame banget sih. Lagi rame. Lagi rame. Banyak customer. Banyak Itu customer. berkat dan rezekinya itu memang. Corona padahal ya banyak. Corona. Corona aja banyak customer, gimana gak corona nih teman-teman. Ya itu. Tapi guys, prosesnya ngeri. Oke teman-teman, aku tahu Ko Juan tuh ngajak podcast pertama kali tuh kalau nggak perkenalan pasti akan membahas tentang kehidupan. Karena emang podcast pertama kita nggak mau yang serius-serius dulu, Ya, kita akan yang membahas nyatanya yang ringan-ringan ngobrol santai dulu lah. ya. Ini YouTube-nya Ko Juan sih, tapi aku juga Boleh Nggak lah apa-apa nanti. ya, kan? Nggak apa-apa. nanti aku juga bakal collab mungkin next time bakal collab di podcastku, tapi nggak di YouTube loh. Podcastku aku ada di aplikasi sendiri. Keren. Gimana kok? Oke. Yang tadi. Oh, prosesnya. Ya itu. Saya kan memang berniat memang nggak mau kuliah. Oke. Dan saya memang nggak niat sekolah. Saya memang nggak Nggak niat niat sekolah. sekolah. Tapi setelah lulus SMA itu saya 3 bulan lontang-lantung guys. Bayangi guys, 3 bulan lontang-lantung, kerjanya ya gak ada kerjaan, jadi gak ada pemasukan. Ya cuma istilahnya makan tidur terus habis itu nonton makan tidur selama 3 bulan. Kalau tahu Ko Juan lulus SMA tahun Umur berapa ya? 17, itu Enggak. tahun yang lalu kurang lebih. 2018 berarti. Ya, 2018. kurang lebih ya, kurang lebih segitu. Nah, tapi 3 bulan itu lontang-lantung. Nah, tapi puji Tuhannya saya sempet ditawarin orang untuk ikut orang gitu loh. Oh, oke. Nah, yaitu di sebuah Oh, itu Nah, habis setelah itu udah berapa 4 atau 5 bulan kurang lebih keluar karena ada ya sedikit gesekan. Biasa ya gesekan. dalam pekerjaan ada gesekan, Gitu. it's okay lah ya. memang orang yang ikut orang kebanyakan lebih nggak enak. Betul. Bener nggak sih? Makanya kita Ya. harusnya punya Usaha sendiri. usaha sendiri. Jadi kita harus menciptakan lah. Ya gitu. Ya itu proses. Nah, saya ini pertama itu benar-benar dari punya beli alat musik ini karena uang jajan. Oh, nabung. Nabung uang jajan. Tapi nek peredam ini memang dari papa mama. Oke. Itu. Ya itu deh. Sampai sekarang dan sampai seterusnya memang kerinduanku
mau beli rumah atau apa, memperbesar. Oh iya. Kita Mau kan beli harus rumah di mana kok? Di sini juga atau? waktu Tuhan yang terbaik. Oh, Tuhan yang terbaik ya teman-teman. Hanya Oke. Tuhan yang tahu Hanya saat Tuhan ini yang guys. tahu. Karena percaya nggak sih? Bukan percaya nggak sih? Pernah berpikir nggak sih? Kamu beli rumah itu cocok-cocokan nggak sih? Iya betul. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya, Ada biasa. ada. Cocok misalnya dari kantor ke sini terlalu jauh kan nggak cocok. Bisa aja Tapi carinya. lokasinya bener maksudnya kamu beda satu gang, bukan satu gang. Misalnya rumah kan di sini. Tapi di sebelah, incernya di sebelah, kayak di sebelah ini kayak nggak cocok gitu loh. Beda Kayak, suasana. iya kayak padahal beda satu Tembok lah. satu tembok gitu rasanya gimana gitu loh. Tapi bener gak sih memang Bener, rumah bener. itu ada. beli rumah itu cocok-cocokan nggak sih? Rumah sekarang nggak ada yang di bawah 500 juta ya kalau perumahan ya udah nggak ada. Iya Nggak rata-rata Satu 1.800 mungkin 800 ke mungkin atas. ya mungkin masih ada 800. Tapi ya di pelosok-pelosok. Pinggiran. Nah itu nggak enak ada. Nggak enak. Jangkauannya juga kalau buat Banjir. oh iya banjir. Surabaya udah nggak ada banjir. Masih? Kalau Surabaya kayak enak. Nggak ada. Oh ya Wisma. ngomongin soal banjir, Heeh. turut berduka buat Oh iya buat teman-teman Ya, kita, teman-teman. saudara-saudara kita Saudara-saudara yang di benar-benar. Kalimantan ya gue. Kalsel, Kalsel, ya Kalsel Kalimantan Selatan, Banjarmasin. turut berduka. Ya itu memang Waktu gak Tuhan. bisa ya. Tidak ada yang bisa menentang apa Kalau kata memang sudah Tuhan. ya kehendaknya itu. Betul. Ya berharapnya memang di Surabaya dimanapun di Indonesia Baik-baik saja ya. baik-baik saja tapi ya gak tahu Kembali lah. lagi waktu Tuhan kok. Kita juga nggak tahu kapan kita di bawah dan kapan kita akan di atas. Ngomong-ngomong, kok umurnya sekarang berapa? Umurku 19 tapi tahun ini 20. 20. Gimana kok? Apa tadi? Kamu Jadi nanya apa? sekarang kesibukannya cuma studio sama ngituin customer Ya. ya. Tapi itu sangat menghasilkan ya. Ya, ya itu. Iya. Kalau kamu sendiri setelah Kalau SMA aku- mau ngapain? Kalau aku mungkin karena aku udah kelas 3 SMA nih. Paling setelah lulus SMA aku mau kuliah ya karena itu emang tuntutan dari orang tua tetap harus lanjutin kuliah. Tapi aku ini juga bukan terpaksa sih, kayak ya udahlah menyenangkan hati orang tua, membanggakan hati orang tua gitu. Anak Jadi yang luar biasa. takut dosa sama orang tua atau Tapi bukan menentang apa ya, bukan menentang orang tua atau enggak. Kalau kamu takutnya gini, kalau kamu misalnya kuliah tapi kalau kamu benar-benar nggak dari hati kan juga menjalankannya nggak rasanya enak. ganjel. Tapi kebetulan ini dari hati juga kok, karena ya mungkin banyak orang bilang meskipun S1 sekarang banyak pengangguran, banyak yang masih belum dapat kerja. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya kita nggak punya gelar sarjana juga susah kalau kita nggak punya usaha sendiri, iya kan kok? Kalau kamu ikut Kecuali orang toh kayak Harus Ko butuh. Juan gitu, dia punya usaha sendiri, dia punya studi Kak butuh sendiri ijazah. gitu. Butuhnya itu skill. Butuhnya skill ya Kalau kan. nggak punya skill sama aja. Tapi gini, orang kerja kalau dia nggak punya skill mana bisa? Iya sih. Nggak bisa. Mungkin bagiku skill sih yang Skill, terutama. betul. Meskipun S1, S2, S3 kalau nggak ada skill juga, tapi kalau udah S3 nggak mungkin nggak ada skill. Iya dong. Tapi ada ndak orang yang sampai benar-benar apa ijazahnya banyak, maksudnya kuliahnya tinggi-tinggi, ada nggak yang menganggur? Ayo, ada kan? Ada, bisa dihitung jari, tapi nggak mungkin Nah. kok. Sekarang sih jarang ya kalau mungkin S3, pasti karena udah S2 Itu kembali lagi ke dirinya. diri sendiri. Tapi ada juga kok yang S3 anaknya orang kaya, 7 turunan nggak habis-habis, ya suruh aja nyelesain S3 padahal juga nggak ngapa-ngapain, ada juga. Ya kan, nggak menutup kemungkinan juga. Kuliah apa kamu? Hukum aku teman-teman. Di Surabaya pokoknya. Padahal dia pinter ngomong guys. Iya. Bikin podcast. Jadi guys. sebenarnya latar belakangku adalah seorang public speaker, seorang pembawa acara, seorang podcaster gitu-gitu. Makanya Tapi kenapa saya ngajak dia, karena dia punya bakat di situ, di sini. kita juga sama-sama belajar ya kan, kok ngajarin aku musik, aku ngajarin ngasih Sama-sama tahu belajar. kok Saling tentang podcast. melengkapi. Iya, teman itu harus saling melengkapi. Ya itu harus itu. Gimana kok? Sebenarnya awal mulanya berdiri studio ini gimana kok? Maksudnya Penasaran aku. diri. Kok bisa sekarang
tiba-tiba ada studio segini terus banyak yang Ya, datang customer-nya. nah kalau banyak sih lebih banyak yang studio memang sudah besar-besar ya. Cuma kalau dalam keadaan sekarang Mm-mm. karena corona nih Mm-mm. juga kan ada orang yang ekonominya sampai turun potong, terus ada juga yang sampai di PHK. Nah tapi saya kebalik, saya kok puji Tuhannya malah naik padahal Puji Tuhan ya. fase corona. Mm-mm. Nah fase corona itu Kembali lagi rezeki tidak ada udah yang diatur. tahu. Iya udah diatur. Nah Jadi itu jadi ini sebenarnya kamar, oke, ini adalah sebuah kamar sebuah nih. kamar sebuah kamar yang benar-benar ya itu tadi kan, tadi saya sudah bilang ini peredam memang bapak mama, uangnya bapak mama, cuma nek alat musik uangku sendiri. Nah kenapa kok Wait kok, maaf aku potong. Gila teman-teman, seorang 19 tahun alat musiknya bukan yang aduh embel-embel ecek-ecek gitu, enggak, alat musiknya top banget. amin Keren kok, keren. amin. Nah itu dari kamar, Mm-mm. karena saya adalah orang yang nggak niat sekolah, Mm-mm. jadi sampai orang tua ngomong kalau kamu lulus kalau kamu lulus Kalau lulus lah ya. kalau kamu lulus akan dipasangkan peredam. Jadi nah itu awal mulanya Koko punya alat musik apa dulu? hanya drum, Oh, karena dulu memang saya di drum. itu hanya dari drum. punya uang Koko sendiri atau dibelikan? Kalau drum itu bener-bener apa namanya, drumnya pertama kan drumku ada dua. Mm-mm. Satu drumnya ini adalah drum gereja, Oke. drum gereja beli baru, akhirnya taruh di tempatku Oke. karena bapakku kan gembalanya loh, Hmm. pendetanya. Nah jadi taruh di tempatku, tapi hanya sebuah drum, jadi tidak ada snare, gak ada cymbal, Nggak ada apa-apa ya, cuma drum ya kick, tom aja. tom sudah, lain-lainnya nambah. Nah itu beli dari apa, Koko yang beli? uang jajan, iya Oke. dari situ. Nah terus merambat dari drum, sempat ngelesin drum sampai sekarang pun juga ngelesin, cuma Di mana lesinnya Kok? Di Juan. oh ya di Nanti JMC ya. di Instagramnya nanti gitu, JMC Studio guys. Nah sempat ngelesin drum, cuma dulu itu kan saking nggak ada, jadi saya itu sebelumnya ngelesinnya itu di ruangan sebelah. Oh, oke. Jadi studioku pertama kali itu benar-benar koplong, jadi kopong, jadi benar-benar gak ada apa-apa gitu loh, jadi cuma hanya drum dan kipas angin. Nah karena ya memang apa namanya, orang kan nek misalnya mau les itu kan butuh fasilitas yang oke toh. Di saat itu saya memang agak naik turun juga. Sebenarnya saya sudah pernah sempat ngelesin, sudah sempat ngelesin drum di SMP pas saya SMP. Nah tapi karena fasilitas nggak memungkinkan, nggak bisa sampai malam karena kan nggak ada breakdown, itu tetangga juga ngomel. Nah saya kan nggak mau sampai rame gitu toh, saya kan tipe orang nggak suka rame juga. Nah ya udah tapi saat itu muridku nambah kurang karena kan kepanasan kipas angin. Kipas angin ada yang memang dia kepengin banget belajar drum, akhirnya bertahan sampai setahun. Ada yang cuma bertahan sampai 5 bulan 6 bulan. Karena apa ya, fasilitas itu kan belum dan harganya sudah sangat murah sih, itu harganya per bulan. Oke. bayangin satu bulan 4 kali 1 jam, 1 kali pertemuan. Nah itu kan benar-benar sangat murah. Apalagi bagi saya saat ini tuh kita lebih baik berinvest agak mahal sedikit, tapi kita dapat nanti akan kedepannya itu akan lebih baik, maksudnya lebih banyak lagi gitu. Nah itu misalnya kayak gini, saya invest alat musik dengan uangku sendiri itu, nah tapi nanti akan saya dapat lebih banyak lagi ya ini. Nah, tapi memang sekarang ini saya ada dua, satu balik modal dulu harus itu sebuah bisnis, kedua mau rencana beli rumah. Amin ya. Nah itu kenapa beli rumah ya, memang mau tak perbesar, plus ada sedikit itu tadi itu, makanya kan ya. Tapi memang beda guys kalau punya uang sendiri, itu kita bisa beli barang itu bukan bangga juga ya, rasanya beda. Iya benar-benar setuju. Rasanya beda, Jangan barang makanan aja deh. Iya. Kalau misalnya
misalnya udah lama nih kita kerja, terus pasti kan kasih reward ke diri sendiri tuh, beli makanan yang enak Memicu, lah atau ya. gimana. Bukan berarti untuk foya-foya loh ya. Sesekali boleh. Kenapa? Karena ya itu, wih, uang kita sendiri hasil jadi keringat payah kita loh. Jadi payah kita sendiri kan rasanya wow, keren. Walaupun itu gaji kita misalnya kecil ya. Apa ya? Pokoknya intinya seneng gitu loh. Dapat banget. Kamu pernah? Pernah. Pernah. Apa itu? Aku beli barang sini, beli gitar pertama kali, pakai kayak beneran gitar yang apa namanya, yang bisa dimainin gitu loh. Maksudnya yang bukan gitar yang mainan itu. bukan. Kan ada drum mainan juga. Tahu toh? Iya. Nah, itu kayak apa namanya, ngumpulin uang gitu, terus akhirnya kebeli kan. Itu kayak kesenggol orang terus bunyi tak dikit aja tuh kayak udah emosi gitu loh, karena Lagunya nggak nanti tahu nggak sih ku orang menangis beneran. bayangkan. Terus apalagi misalnya betulin senar gitu kan, waktu itu belum bisa, terus orangnya tuh kayak kasar megang gitarnya, terus kegores, itu kan kayak emosi banget ya kan, ngeselin. Kamu betulin senar di orang yang bener gak? Bener, tapi tuh kayak orangnya apa ya, kayak cemberut gitu kan, maksudnya kayak dikira ya you know lah maksudnya gimana. Iya. Nah itu ya memang beda sih beli. Terus kalau kegores dikit tuh ya ampun kasihan banget, dilapin gitu kan kok, apalagi kalau punya barang. Apalagi kalau misalnya barang memang harganya sudah pokoknya lebih dari 1 juta itu udah kayak gitu. luar biasa. Ya memang karena kan uang sendiri tuh. Beda dengan misalnya kita minta. Betul kok minta ya. Minta Kayak senengnya tuh sesaat doang ya nggak sih kok? Iya kan? Iya. Betul. Nggak ada sebuah kayak tantangan juga sih. Betul. Bayangin aja, kita cuma minta. Jangan jadi jiwa peminta. Jangan guys. jadi beban orang tua guys. Iya, jangan jadi jiwa peminta. Malu. Sama kalian nggak akan berkembang kalau minta. Betul. Kalian nggak akan tahu tentang betapa susahnya cari uang. ya Karena emang cari uang zaman sekarang susah banget tuh. corona juga apalagi ya, corona. orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena corona. Kasian banget. Salah satunya ini hotel Hotel nggak tahu tapi sekarang buka. Tapi sampai saat ini yang saya tahu ya, nggak tahu salah atau benar, bioskop belum buka sama sekali. Itu dari awal bioskop kasihan ya kan. Nggak tahu itu mau kerja apa. Nah terus habis itu artis-artis pun sekarang panggung tutup, mungkin belum ya. akan mungkin ada pun itu panggung virtual itu juga kok saya yang tahu itu nggak begitu banyak yang nonton, selain nggak seperti waktu offline gitu. Mungkin banyak tapi rasanya beda. feelnya beda benar. Justru bisa lebih mendunia malah toh. Iya sih. Dengan itu mendunia tapi feelnya memang beda rasanya. Tapi ya kasihan sih berarti mereka itu teman-teman. Gimana kok ada yang nanya, aku dari tadi ada nanya. ya. Setelah dari hukum kuliah ngapain? Kalau aku sih sebenarnya kalau pengennya kan masuk Ilkom, tapi kok kayaknya udah banyak, meskipun hukum juga banyak. Enggak Ilkom, ilmu komunikasi. Kuliah terus kuliah lagi? Enggak, awalnya sebelum ngambil hukum itu aku pengennya masuk ilmu komunikasi kan. Terus tapi kayaknya ya udahlah ambil hukum. Terus rencana aku sih kedepannya setelah lulus S1 kalau keterima di kejaksaan, maksudnya di kejaksaan tinggi gitu, aku masuk situ dulu. Kalau enggak lanjut S2 mungkin. Tapi kalau di kejaksaan kayaknya bisa kerja sambil sekolah gitu. Kalau enggak aku pengennya sih daftar PAPK tentara atau TNI gitu. Perwira TNI atau tentara gitu. Apa? Doakan aja. Ngambil apa? Biasanya, jadi apa maksudnya di sana jadi apanya? Biasanya di bidang misalnya itu sesuai sama itu kok. Misalnya dibutuhnya tahun ini PAPK ya TNI nih misalnya nih yang butuh tentang buat ilmu hukum kepemerintahan atau hukum apa gitu. Nanti ya di situ ada lowongannya. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Coba cari yang lain gitu. Gak apa-apa. Yang penting udah usaha dulu. Yang penting adalah usaha. Ya, karena saya pernah baca juga, kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depan kalau kita nggak akan mencoba. Betul, setuju.
tapi pinter-pinter. Betul. Jangan mencoba-coba hal yang tidak pasti. Maksudnya Ya. yang misalnya kita bidangnya musik tapi tiba-tiba Nah, nyoba jadi ya, orang hukum itu kan enggak ya. malah menjadi cobaan kan. Tapi mungkin bisa jadi zona nyaman, keluar dari zona nyaman Bisa bisa, tapi tergantung orangnya juga sih. orang, kembali ke Tapi orangnya intinya lagi. tetap yang saya tekankan adalah kita harus mencoba, yaitu supaya tadi kita akan tahu apa yang terjadi. Kayak ini awal-awal kalau saya nggak mencoba, saya nggak tahu. Awal-awal studio ini pun sebenarnya sepi. Jadi wis nganggur parah banget awal-awal. Setelah lulus SMA 3 bulan nganggur, terus ikut orang berapa bulan, 4-5 bulan kurang lebih. Habis itu studio buka, awal-awal sepi. Terus akhirnya bisa ramai. Dan di bulan 5, 4 atau 5 rame. Luar biasa ya, Wow. kuasa Tuhan ya. Mujizat Tuhan itu benar-benar. Mujizat itu nyata loh teman-teman. Tapi tetap saya share. Oh iya. Saya berusaha share, maksudnya kan nggak ada customer tiba-tiba datang. Mm-mm. Kalau saya nggak akan mengupload sosial media atau secara PC, Betul. kebalik Personal CP chat. ya, personal chat itu. Nah itu saya nggak mungkin itu juga. Nah tapi memang saya pun sudah nge-push, sudah ngupload 1 2 3 4 itu benar-benar gak ada sama sekali. 1 orang pun gak ada. Nggak ada yang rekaman, nggak ada yang Nggak latihan ada. gitu. Gak ada nyewa, gak ada yang rekaman. Jadi nah dari sini saya nyoba buat cover. Nah makanya kan coverku banyak toh. Nah itu terus habis itu tiba-tiba di bulan 5 Bulan apa Tuhan berarti? Mei. Januari Februari Mei. Maret apa ya kurang lebih segitu. Tuhan ngirimkan tidak hanya 1 customer, banyak. Kenapa saya bilang banyak? Bagiku saat ini orang yang baru itu ya 5-10 customer. Bagiku saat ini banyak. Banyak kok. Karena kenapa saya bilang banyak? Karena baru. Baru pemula. Kecuali kalau misalnya sudah berapa puluh tahun, misalnya sudah 8 tahun, enggak usah 10 lah, 8 2 tahun. 3 tahun, 4 tahun gitu masih. Ya, tapi memang dalam sebuah bisnis, kalau saya pelajari, Oke. saya pelajari, kalau kalian bangun bisnis, kalau 6 bulan tidak ada perkembangan dalam bisnis kalian, antara marketingmu yang salah, cara marketingmu yang salah, atau memang itu bukan jalanmu. Betul. Jadi kamu harus cari yang lain. Iya. Nah, saya itu, waduh Tuhan ini kok 4 bulan benar-benar tidak ada gitu loh. Nah, tiba-tiba di bulan 5 ini, wow keren, jempol sip. Keren. 5 dan ajaibnya mereka ini langganan. Oh, oke. Jadi langganan semua. Sampai sekarang. Iya, 5 customer sampai sekarang. Berharap sampai seterusnya. Amin. Begitu. Dan masih berkembang itu. Keren. Itu wow, ya memang kalau saya pelajari orang-orang yang sukses, fase-fase dulunya mereka menyedihkan. Iya, enggak Menyedihkan. seindah yang dilihat sekarang lah Ya, ya memang saya juga sempat sharing sama orang-orang yang memang sudah apa ya, istilahnya Lebih sukses, jauh banget daripada saya. Kamu siap nggak mengalami ini, hal-hal seperti ini? Nah kayak orang-orang yang sudah sukses gitu, dia butuh berapa tahun atau berapa puluh tahun dia gagal dulu. Tapi memang lebih baik gagalnya sekarang daripada di tengah nanti. jalan. Iya, benar. Betul. Lebih baik gagalnya sekarang dulu, tapi nanti ke depan harus Lebih sukses. sukses. Tuh. Nah itu memang menyedihkan. Nah kebanyakan orang-orang yang mentalnya mentalnya lemah Kurang. atau mental kurang lah. Nah itu dia ndak mau mencoba, Gampang menyerah lah itu. gampang menyerah. Nah yang saya paling tekankan, karena saya kan juga akhir-akhir ini memang motivasi tuh sama orang-orang ya kayak Itu keren banget. keren. Ya, jujur itu keren. Terus nah itu kan bener-bener wow, dia bisa sekaya dan sesukses ini. Nah tapi dulunya parah banget. Dulunya wow, saya kan lihat tuh keren. Nah dia bisa, saya harus bisa. Saya pun juga harus bisa. Nah itu Semangat buat teman-teman. saya benar-benar Semangat buat kita. termotivasi banget. Iya, betul. Karena ada 2 hal. Manusia itu mau yang negatif atau yang positif, kalian pandangnya. Nah saya berusaha tetap harus Pandang stay positif. positif. Karena
apalagi corona gini ya, mas gak usah gitulah. Orang-orang kalau yang sudah kayak kena musibah itu ya kayak kasal itu, nggak mungkin dong, maksudnya nggak saling bantu satu Betul. sama lain, pasti kan saling bantu Saling toh. bantu. Nah itu makanya betapa pentingnya aura positif itu, jangan memberikan aura yang negatif. Karena dengan kalian memberikan aura positif, istilahnya kalian akan bisa menjadi berkat lah. Amin. Berkat lewat apa? Berkat kalian memberi rezeki itu nggak harus dari uang, dari perkataan yang positif, membangun Itu lah berkat istilahnya. juga loh. Itu berkat. Itu benar-benar luar biasa. Nah dari situ bisa orang yang kamu omongin itu menjadi semangat. Memicu semangatnya. Misalnya, Siapa ya? Contohnya motivator terkenal Indonesia siapa ya? Dari omongannya dia tuh bisa membangkitkan orang loh kok. tapi yang keren, kamu tahu yang ada yang, aduh saya lupa, gak punya kaki, gak punya tangan atau gak punya kaki toh. Siapa ya? Nggak tahu aku kayaknya. Nah itu bener-bener keren. Terus ada sampai dia bisa renang. Dia bisa renang, bayangin. Tubuh nggak lengkap. tapi dia bisa memotivasi orang lain bahwa kita harusnya harus bersyukur. Kenapa? Bukan karena nggak kesempurnaan kita nggak jadi bisa gitu ya. Iya. Betul. Sama bayangin, misalnya saya aja yang tubuhnya nggak lengkap, saya bisa sukses, saya bisa maju gitu loh. Masa Kenapa kalian Anda yang ya, tubuhnya lengkap sukses, nggak bukan bisa? menyinggung orang yang tubuhnya nggak sukses ya, bukan, maksudnya ini hanya sebuah Perumpamaan. ya, perumpamaan, benar, hanya sebuah perumpamaan itu supaya kalian benar-benar ayo maju, work hard play hard, pasti tahu dong siapa itu. ya itu nah siapa ini? Ya nah, tadi kan kita perkenalan udah, terus ngomongin tentang kehidupan. Mungkin next kita akan lebih ngomong itu ya kok, Ke topik ya, membahas pasti. topik yang lebih mengerucut apa gitu. Misalnya akan membahas tentang, ya kita lihat besok ya teman-teman di episode selanjutnya nih, bener ya kok. Nah, Pasti ada episode selanjutnya kan. harus Mungkin dong. nanti nggak berdua doang, mungkin nanti ada tambahan orang Boleh. siapa gitu ya kok. Yang pasti gini guys, kita sudah menjalankan prokes, oke? Tadi sebelum dia naik ke studio udah cuci tangan, dan ini kita masih pakai Protokol masker. kesehatan. Iya dong. Maksudnya. Oh iya guys, jangan lupa ya untuk selalu jaga Prokes. kesehatan. Jangan lupa minum vitamin buat teman-teman semua, karena kita tuh nggak tahu ya kok, ini COVID itu kan nggak terlihat nih. Maksudnya nggak tahu kita di mana dia. Kalau bisa dilihat gitu kita bisa mukul atau bisa Ya, saya sampai sekarang masih nggak, maksudnya kalau orang yang kena kanker itu kan mesti hidungnya mimisan, maksudnya kepalanya terdeteksi bola, gitu. kepalanya botak gitu toh. Nah kalau COVID ini gejalanya kayak gimana, terus ada apa, menimbulkan apa gitu loh, sampai ada yang saya tahu ya, nggak tahu salah atau benar, ada yang meninggal karena COVID. Nah itu saya nggak tahu, maksudnya kenapa sampai ada yang meninggal juga, saya kan nggak tahu. Memang saya bukan ahlinya di situ, jadi saya nggak mau banyak komentar, karena ya itu nggak bisa, maksudnya kalian harus berkomentar yang sesuai memang bidang kalian. Sama kalian harus berkomentar memang skill kalian lebih tinggi daripada orang yang kalian komentarin. Jangan sampai mengkritik tapi tidak mengajari. Ya itu harus mengajari. Kalau kalian berani siap mengkritik, kalian juga harus mengajari. Plus bidangnya juga harus. Jangan sampai melenceng ya teman-teman. Gini, kita ini harus belajar untuk menghargai orang. Betul, penting itu. Menghargai orang, menghargai karya orang. Karena betapa susahnya. Saya buat cover aja loh. Iya, jujur kok kayak masih banyak banget orang-orang yang netizen maha benar. Itu banyak banget yang misalnya nih ada orang baru gitu, maksudnya musisi ya, kita di lingkungan musisi kita membahas tentang musik. Banyak orang, anak-anak muda yang baru cover atau baru mencoba gitu, terus ternyata didengar sama, misalnya nih didengar banyak orang, tapi malah dijudge, malah direndahin. Mereka kan nggak tahu gimana kita susahnya, gimana kita membangun kepercayaan diri kita untuk ngupload di sosial media, belum kita bikin videonya ya kan. Itu malah kalau dijudge tuh menurutku kayak nggak ada kerjaan banget ya orang kayak gitu. Ya biasanya itu tadi, kalau saya nangkep ya, orang kalau dia saking sibuknya dengan kerjaan, nggak akan sempet main sosial media. Iya betul. Nggak akan, gak usah berkomentar. Kalian mau ngupload tok aja loh. Kalau nggak
penting banget ya nggak penting banget akan. nggak mungkin ngupload juga, maksudnya nggak sempet gitu loh. Nah tapi saking kalian maaf nggak ada kerjaan ya kayak saya awal-awal nggak ada kerjaan, cuma saya tipikal orang yang tetap stay positif, jadi nggak mau masih berkomentar sampai ngejudge orang, no, saya nggak suka itu. Orang negatif itu berpengaruh harus dihapuskan, harus dihilangkan. Karena kita bisa maju bukan karena orang negatif, bukan karena orang lain juga, ya tapi karena diri kita, lingkungannya kita juga. Dalam arti kamu ini harus berlingkungan dengan orang-orang yang benar-benar positif, yang membangun semangatmu, memicu kesuksesan dan harus berkumpul dengan orang yang benar-benar sudah sukses. Ya. Tapi karena menurutku lingkungan tuh juga berpengaruh berpengaruh. Kalau terbiasa kita dengan lingkungan yang misalnya nih, bahasa yang kasar ya akan kita ketularan. Tapi kalau kita misalnya nih ya, pasti kita ketahuan banget nih dinilai sama orang. Atau yang sukanya cuma nongkrong di sana, pasti cara berpikirnya, cara berbicaranya pasti beda ya kan, karena kembali lagi lingkungan sangat berpengaruh. Tapi tetap ada juga yang sukses. Oh itu beda cerita, itu dengan dirinya sendiri. Ya itu dari diri sendiri. Jadi nggak bisa disimpulkan juga. Bisa disimpulkan karena kita nggak tahu kehidupan itu nanti gimana. Betul, setuju. Yang penting kita jalani yang terbaik, lakukan yang terbaik dulu. Dan menunggu berdoa waktu juga. Tuhan yang terbaik. Ya, waktu Tuhan yang terbaik. Ya itu. Jadi intinya tetap harus belajar menghargai, guys. Ya. Susah. Zaman sekarang kalau saya lihat orang susah untuk menghargai orang. Misalnya menjudge-nya yang negatif pasti. Kembali lagi kok. Netizen maha benar. Ya, semoga kalian gak akan kayak gitu. Iya. Semoga kalian dapat kerjaan lah. Biar nggak sibuk ngurusin hidup orang lain, komen-komen yang negatif ya kok ya. Ya benar. Justru saya belajar juga. Nah, ini belajar. Orang yang ngurusin orang lain hidupnya belum tentu bisa sukses, belum bisa juga seperti kayak dia, belum tentu juga ada uang banyak. Atau istilahnya ya sama kayak tadi awal lontang-lantung. Tapi kebanyakan ya netizen tuh dia kayak komen gitu, komen apa gini yang buruk yang negatif di Instagram orang lain, paling ya 5 menit kemudian dia lupa apa yang dia komen itu dia nyakitin orang atau enggak. Ada. banyak banget yang kayak gitu ya. Mungkin karena saya tipikal orang kalau ada yang komen pun enggak tak baca, bodo amat sih ya, yang penting tetap ya, kita tetap berkarya. Ya saya tahu, maksudnya saya pernah mengalami fase-fase di mana permainanku itu jelek. Dulu sama yang sekarang beda. Nah dulu memang parah. Nah sekarang belajar karena proses toh. Kita harus belajar karena belajar ini ndak memandang usia. Betul. Ndak memandang usia. Kamu mau umur sampai 40 pun kamu bisa belajar. Cuma memang susah nangkepnya, agak susah lah. Usia ya. Ya, terus kembali lagi ke tadi. Nah terus habis itu permainanku sekarang ya puji Tuhannya semakin lebih baik. Nah sama kayak orang-orang yang misalnya sudah terkenal gitu, dulunya pasti dia nanti permainannya beda. Iya. Dulunya biasa saja tapi sekarang wih gila, sudah jago ya. Sudah jago. Bahkan orang jago pun masih mau belajar, masih latihan loh. Masih latihan pasti. Karena ya tadi kayak lagi belajar itu tidak mengenal waktu selamanya. Dengan contoh aja hidup. Siapa ya kok? Mereka juga tetap rehearsal kan, tetap latihan kan. Ini jangan lupa latihan teman-teman. Oh iya, kenapa saya memandang orang itu yang tinggi-tinggi bukan yang memandang rendah orang yang di bawah kita, supaya saya termotivasi gitu loh. Terpacu kita harus menjadi kepala guys, menjadi atas, jangan di bawah jangan gitu loh. Jadi ekor, apalagi jadi benalu. Menyedihkan. Ku menangis tuh. Nah itu, jadi benar-benar kita harus memandang yang di atas, tapi bukan berarti kita merendahkan orang yang di bawah kita. Betul. No,
Jangan lupa juga kok kalau misalnya kita udah di atas jangan harus bagi, berbagi. jangan menginjak yang di bawah, Ya. bantulah yang di bawah gitu ya. Benar. Kak. Setuju. Nah, tapi yang di bawah pun jangan sampai lupa dengan kebaikan apa Orang yang sudah yang udah membantunya itu. Benar. Nah, kalau kita sudah di atas jangan sampai kita sombong. Itu paling penting. Itu karena sombong adalah sebuah kehancuran. Bener, setuju. Sombong adalah sebuah kehancuran. Nah, itu karena ya gak Kita nggak pernah tahu kehidupan ke depan akan gimana ya. hanya Tuhan yang tahu. Ya, itu. Kayaknya kita mau bahas apa gitu. Next mungkin lebih banyak lagi kali ya kok. Maksudnya lebih mengerucut apa gitu. Boleh. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau dibahas, gimana kok YouTube-nya kok nih? Komen. Bisa boleh komen Tapi nggak? saya gak baca komen. Nggak apa-apa, nanti saya yang bacain, oke teman-teman. Belum Nanti tentu kalau sih. komentar-komentar positifnya nanti saya yang bacain. Nanti kita Karena akan, ini masih pertama kali sih buat podcast. nanti kita akan bikin podcast selanjutnya. Mungkin ada bintang tamu nanti datang ke sini. 3 Bisa orang. jadi 3 Oh, tapi orang. jangan sampai banyak. Oh, Nanti iya. kan Protokol kesehatan. Kayak- Ini kita juga jaga jarak Iya, loh ini. jaga jarak. Udah kurang semeter. Jangan Dua. lupa pakai udah cuci tangan tadi. Gimana kok? bahas apa ya? Mungkin kalau aku sih next mungkin kita mau yang lebih banyak kali ya. Kok. Boleh. Ya, oke. Oke deh. Sekian ya guys. Buat podcast hari ini. Pertama kali. Pertama kalinya. Oh dia fun fact aja. Ini aku pertama kali juga ketemu sama Ko Juan setelah tahun lalu kenal Kenalnya Teman-teman. dari Instagram. Gak tau kenal karena apa Lupa gak juga ngerti. kenapa Ya, jadi dari sosmed bisa membangun. membangun Yang positif juga tapi bisa juga ya yang negatif. Iya. tergantung kita mau berkumpul dengan orang yang gimana dan tergantung dirinya kita sendiri. Betul, setuju. Oke deh. Sekian dari kita Kita berdua. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and share. Like. Like juga ya Iya, share. teman-teman. Oke. Salam sukses. Salam sehat. Oke, bye bye.